Tidak biasanya, semalam aku merasa sangat lapar. Semua orang yang kutemui berkata mereka juga merasakannya. Mereka sangat lapar sampai mereka terbangun dari tidur. Bagaimana bisa? Semua orang merasakan rasa lapar yang sama. Bunga ini mekar kemarin, tapi dalam waktu semalam bunganya layu. Apa kau yakin bunganya yang ini? Ya, bunganya yang ini. Semua hamparan bunga dan pohon-pohon juga jadi layu dalam waktu semalam. Dalam semalam? Aku tidak mengerti. Mungkin karena akarnya busuk? Ataukah karena mereka tidak disiram? Menurutku bukan itu alasannya. Tidak. Alasannya sesuatu yang berbeda. Seperti bagaimana rasa laparku semalam, itu begitu aneh. Aku juga terbangun semalam. Terbangun karena lapar. Nyonya? Ada apa? Ada apa, Nyonya? Apa yang terjadi, Nyonya? Apa kau kesakitan, Nyonya? Aku tidak bisa melihat. Yang mulia, kami memberitahumu untuk tidak menangis terlalu sering, untuk tidak menyakiti dirimu sendiri. Nyonya, Anda harus merawat dirimu sendiri juga mata Anda. Aku tidak akan melihat Yuzarsif lagi. Untuk apa aku punya mata? Salam Amon, Dewa yang Agung, untuk para pelayan kuil dan yang mulia Angmahu. Salam untukmu. Ada apa, Kimoni? Mereka belum mengumumkannya, tapi semua orang tahu kelaparan sudah melanda. Tahu dari mana? Siapa yang bilang? Apa rasa lapar yang dirasakan banyak orang dan layunya banyak pohon merupakan pertanda kelaparan melanda. Kelaparan mulai persis setelah 7 tahun sebagaimana yang dikatakan Yuzarsif. Kita tidak akan percaya pada gosip atau hayalan rakyat jelata. Tapi kita ini harus tetap berhati-hati. Simpanlah sebagian gandum untuk 1 tahun, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau tidak ada kelaparan, kita akan tetap menang. Kalau ada kelaparan dalam waktu 1 tahun, kita akan mohon pada Yuzarsif. Seandainya Yuzarsif mengungkap rahasia penyimpanan gandum lebih cepat, kita pasti sudah membangun. Kita pasti sudah membangun banyak silo dan menyimpan gandum untuk digunakan kuil. Dengan begitu, itu akan menghalangi upaya Yuzarsif untuk melewati kelaparan. Kata Yuzarsif, dia diajarkan rahasia menyimpan gandum dengan batangnya oleh Tuhannya. Itu perkataan yang sombong, tidak ada dasarnya. Kalau dipikir-pikir, mungkin ada dasarnya. Penafsirannya yang tepat atas mimpi itu dan keberhasilannya yang berturut-turut dalam mengelola urusan Mesir, serta rahasia untuk menyimpan gandum sebanyak itu dalam waktu yang sangat lama, merupakan tanda-tanda kekuatan Yuzarsif dan juga kekuatan Tuhannya. Seandainya saja dia tidak mempunyai kedudukan yang aman, aku yakin sekali dia pasti akan kalah oleh semua masalah dan kesulitan ini. Yang mulia Angmahu, apa kau membenarkan kekuatan Yuzarsif dan Tuhannya? Tidak, aku tidak membenarkan. Maksudku muncul sebuah pertanyaan. Dan pertanyaannya adalah, apakah alasan dibalik kesuksesannya itu?
Aku tidak meremehkan musuhku. Dan aku tidak buta terhadap fakta yang ada. Ayo kita ambil hadiah kita. Tunggu. Jangan buru-buru. Pertama-tama, kita harus tahu keberadaan Yuzarsif. Iya, kau benar. Ayo. Kita pergi ke Silo. Berhenti. Berhenti. Aku bilang berhenti. Apa yang kau lakukan? Berhenti. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa jalannya cepat sekali? Itu sama saja seperti perilaku tentara kuil Amon. Kita adalah pelayan masyarakat, bukan atasan atau tuan mereka. Kau tidak boleh berbuat seperti itu di kerumunan. Baik, Yang Mulia. Pelan-pelan saja. Kita sedang tidak terburu-buru. Maafkan kami. Ayo berangkat. Dia pergi ke Silo-Silo. Dan kita akan diberikan hadiah besar oleh Zulaika. Yuzarsif sudah menikah. Siapa nama istrinya? Asenat, anak perempuan seorang imam kuil Aten yang mulia Kamoses. Kapan mereka menikah? Bagaimana bisa kita tidak tahu soal itu? Karena sudah begitu lama kita mengurung diri di istana ini. Yuzarsif bahkan memiliki seorang anak perempuan. Malangnya Zulaika. Kau tahu kalau kita harus memberitahunya. Tidak, dia tidak boleh tahu. Kalau dia tahu, sudah pasti dia akan bunuh diri. Mengapa dia melakukan ini? Maksudmu apa? Apakah dia tidak boleh menikah? Iya, bagaimana dengan yang mulai Zulaika? Apa kau sudah gila? Untuk apa dia memikirkan Nyonya Zulaika setelah wanita yang kejam itu memenjarakannya bertahun-tahun? Untuk apa dia menginginkannya setelah apa yang dia lakukan? Dua lelaki muda ingin bicara pada Nyonya Zulaika. Mereka mau apa? Bawa mereka masuk. Aku tidak bisa melihat Hoya dengan jelas. Penglihatanku semakin buruk. Itu karena Anda sering menangis, Nyonya. Kasihanilah dirimu sendiri. Kalau Anda tidak berhenti, Anda akan memerlukan bantuan orang lain untuk berjalan. Yang Mulia harus mengizinkan tabib Sinuhi memeriksa mata Yang Mulia. Mungkin ada obat atau perawatan. Tabibku yang sebenarnya orang lain. Meskipun dia sendiri tidak tahu siapa pasiennya. Salam untuk Nyonya Zulaika. Aku bukan lagi ibu negara kedua di Mesir. Jadi tidak usah membungkuk padaku. Kalau kalian membungkuk itu konyol. Mendekatlah. Ada apa? Kalian mau apa? Kami mau hadiah, Nyonya. Karena kami tahu di mana Yuzarsif. Kami di sini untuk membuatmu senang, bukan untuk hadiah. Kalian membawa kabar soal Yuzarsif. Benar, Nyonya. Yuzarsif pergi untuk memeriksa silo-silo gandum dan... Dan kami ingin membuat Nyonya Zulaika senang. Apakah Nyonya Zulaika tidak ingin membuat dua fakir miskin senang? Tentu saja, aku akan segera kembali. Kalian bukan fakir miskin. Kalian berdua hanyalah penipu ulung. Ini hadiahmu. Nyonya, tunggu dulu. Beritahu Nyonya dulu kabarnya. Oh ya, Yang Mulia Yuzarsif baru saja... Pergi ke silo-silo gandum.
Sudah cukup. Pergi. Pergilah, cepat. Dia pergi ke silo-silo gandum di Tips. Aku akan segera ke sana. Pergilah bersamanya. Dia tidak bisa melihat dengan baik. Jangan tinggalkan dia. Sepuluh takar. Selanjutnya. Salam untuk Gubernur Mesir. Salam Allah untukmu. Hidup Yuzarsif! Semoga Allah melindungi Yuzarsif. Semoga Allah melindungi Yuzarsif. Semoga Allah melindungi Yuzarsif. Semoga Allah melindungi Yuzarsif. Terima kasih. Duduk dan lanjutkanlah. 60 takar. Selanjutnya ini. Silo mana yang kau buka? Yang pertama diisi 7 tahun yang lalu. Bagus. Kalau kita membiarkannya lebih lama akan dipenuhi hama. Apa kau memberikan gandum untuk para petani? Tidak, Yang Mulia. Para petani sudah menyimpan cukup gandum untuk 1 tahun. Kami memberikan gandum hanya kepada para pengrajin di kota-kota. 50 deben. 50 takar. Terima kasih banyak. Semoga Allah menyelamatkan Yuzarsif. Nama dan informasi. Namaku Digi Huti bin Nimlut, warga Tips. Aku punya seorang istri dan 4 orang anak. Digehuti, kelas menengah. Jatahmu bulan ini adalah 60 takar. Kau akan membayar harganya per deben. 60 deben. Yang Mulia Yuzarsif, bukankah lebih baik kalau gandumnya dibagikan per tahun, bukan per bulan? Jatah per tahun sangat banyak. Itu jadi godaan bagi para pencuri dan pencari keuntungan. Astaga, Nyonya. Kenapa Anda bersikeras dan terburu-buru saat Anda bahkan tidak bisa melihat Yuzarsif? Kalau ku jelaskan, kau pun tidak akan mengerti. Aku tahu, kami semua tahu kalau Anda mencintai Yuzarsif. Tapi kalau kau ingin menemuinya, wajah Nyonya harus cantik dan mata Anda harus bisa melihat. Anda kehilangan kedua hal itu. Maksudmu orang yang buta tidak boleh mencari orang yang dia cintai? Atau orang yang sudah tua dan buruk rupa tidak boleh menikmati hidup? Aku sangat menyayangi orang yang hilang itu. Kebutaan dan umurku yang sudah tua tidak akan menghentikanku. Aku akan pergi.
Ada apa yang mulia? Apa Anda mencari seseorang? Aku seperti melihat wanita tua yang ada di mimpiku. Tapi mungkin itu hanya hayalanku saja. Ayo kita jalan. Apa yang terjadi? Sepertinya dia melihat. Bukankah Anda jauh-jauh datang ke sini untuk melihatnya? Iya, tapi aku tidak ingin dia melihatku. Wajah yang buruk rupa dan mata yang hampir buta ini. Aku datang untuk melihatnya, tapi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kenapa Yang Mulia ingin melihat Yuzarsif? Kakek sangat menyayangi Yusuf. Dengar, Beser. Apa itu suara karavan? Iya, kakek. Beritahu ayahmu Benyamin untuk menemui kakek ya. Ayo, berhati-hatilah. Ayah, ada apa? Benyamin anakku, kau bisa bawa pemimpin kafilahnya menemui ayah? Baiklah. Salam untuk Nabi Allah Yakub. Melika, kaukah itu? Salam Allah untukmu. Kenapa Nabi Allah tidak mengenali aku? Bukan begitu, Melika. Penglihatanku semakin memburuk. Aku sudah menyuruhnya untuk berhenti menangis, tapi dia tidak mendengarkanku. Beritahu aku, Melika. Apa kau membawa kabar? Ya, tapi sepertinya ini bukan kabar yang ingin kau dengar. Kau dari mana? Dan mau kemana? Apa yang kau dagangkan? Seperti biasa, aku membeli obat aromatik dari India dan membawanya ke Mesir melalui Hijaz dan menjualnya kepada pembuat mumi. Apa kau sudah mencari anakku yang hilang? Berkali-kali aku bertanya pada pedagang dan pemilik toko di India dan Mesir, tapi tidak ada yang tahu. Aku bahkan bertanya kepada para pengemudi budak, tapi tidak ada yang mengenalnya. Aku ingat kau pernah memberitahuku soal seorang tawanan muda di Mesir. Aku tidak tahu kenapa, tapi hatiku berkata kalau Yusuf ada di Mesir. Bagaimana keadaan di Mesir? Sedang ada bencana kelaparan. Tapi gubernur Mesir yang bijaksana dan cerdas telah menangani bencana kelaparan itu dengan sangat baik dengan penyimpanan gandum yang tepat waktu. Masyarakat Mesir memanggilnya Yuzarsif dan mereka sangat menyayanginya. Yuzarsif. Itu mirip dengan Yusuf. Yusuf kita bukanlah seorang gubernur. Jangan lupakan permintaan seorang laki-laki tua. Aku berdoa pada Allah untuk keselamatan kafilahmu dan dirimu selama perjalanan. Terima kasih, wahai Nabi Allah. Kemanapun aku pergi, aku akan bertanya soal Yusuf. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kemakmuran padamu dan kafilahmu. Pergilah, Melika. Aku akan menunggu. Semoga kau segera menemukan anakmu yang hilang. Semoga Allah bersamamu. Semoga Allah bersamamu. Semoga Allah bersamamu.
Mungkin Kanaan akan dilanda kelaparan juga. Meskipun mungkin sudah terlambat. Cobalah untuk menyimpan gandum sebanyak mungkin. Kita harus siap-siap. Sungai Nil semakin mengering. Mungkinkah sungai Nil yang suci benar-benar kering suatu hari nanti? Yang mulia, yang mulia. Ada apa? Kau mau apa? Maaf mengganggu yang mulia, tapi saat ini tidak ada makanan di istana. Aku dengar mereka memberikan gandum gratis untuk fakir miskin. Bukankah kita fakir miskin? Bukan, Nyonya. Saat pendaftaran, petugasnya tidak mencatat kita sebagai fakir miskin. Dengan begitu, kita tidak bisa mendapatkan gandum yang mulia. Tidak ada pilihan lain. Pergilah ke silo-silo dan tanyalah. Mungkin kita bisa mendapatkan sebagian gandum. Aku dan Tama akan pergi ke sana. Mungkin kami bisa mendapatkan gandum. Aku tidak berharap banyak, tapi kita harus melakukan sesuatu. Tunggu, biarkan Hoya ikut bersama kalian. Aku dan tukang kebun akan menemani yang mulia. Betul. Jangan semuanya pergi. Kita ambil beberapa karung dan pergi ke silo-silo. Baiklah. Harus kita akui kalau Yuzarsif sukses menjadi populer di kalangan masyarakat yang lemah dan fakir miskin. Dia telah berhasil mengambil kendali dan sekarang dia mengelola segalanya. Kekuasaan dan pengaruh Yuzarsif tidak hanya tersebar di kalangan fakir miskin, akan tetapi juga di kalangan para pejabat dari atas sampai bawah. Ini sangat mengkhawatirkan. Yuzarsif sudah mengalahkan semua lawannya tanpa menggunakan kekuatan militer atau tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Apakah kalian lihat bagaimana dia mengeluarkan kita dari istana Akhenaten dan mengurung kita semua di kuil? Apa kalian lihat bagaimana dia membuat Nyonya Ti menjadi terasingkan dan juga terisolasi dan menjauhkan banyak orang dari kuil? Sepertinya ada kebenaran yang lebih besar di balik semua ini. Dan kita takut mengakui kebenaran itu. Ternyata Yuzarsif berhasil membuat fakir miskin di Mesir dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ini sangat memalukan bagi para imam di kuil Amun dan bagi dewa-dewa Mesir. Selain itu, ada rasa malu dari masalah penyimpanan gandum. Dan kita menghabiskan simpanan gandum kita di tahun pertama. Apa yang akan kita lakukan untuk tahun-tahun berikutnya? Para imam di kuil Amun selalu hidup dengan mewah. Mereka tidak bisa menahan rasa lapar atau kekurangan gandum. Kita harus segera membeli gandum. Wahai Amon yang agung, wahai Amon yang agung, bantulah para pelayan kuilmu dan para imammu dalam melawan Yuzarsif.
1 deban untuk 1 takar gandum. $30 deban. Nevermore. 30 takar, pergilah. Selanjutnya, 1 takar gandum, 3 deban. 3 deban? 3 deban? Apa? Harganya 1 deban untuk masyarakat biasa dan 3 deban untuk yang lain. Kenapa 3 deban untuk para imam kuil? Kenapa begitu? Lalu oleh siapa upaya penanggulangan kelaparan ini seharusnya dibiayai? Dari uang orang miskin atau orang kaya? Oh, jadi maksudmu kuil itu kaya, begitu? Kami menetapkan harga yang sama untuk kalian, sebagaimana kami menetapkan harga untuk orang-orang kaya. Memang kalau Amon kaya, itu urusanmu. Seharusnya kau menjual gandum dengan harga yang lebih murah kepada para imam kuil. Semua yang kau miliki itu dari Amon. Benar. Yang kita miliki datangnya dari berkah Yuzarsif dan Tuhannya. Bukan Amon. Amon bahkan tidak bisa menyediakan makanan untuk para imamnya. Jadi maksudmu untuk 3.000 orang di kuil, kau ingin kami membayar 9.000 deban? Kau sangat pintar berhitung, Yang Mulia Kimoni. Kuil tidak akan membayar sebanyak itu, dan kami juga tidak akan tunduk pada kezaliman Yuzarsif. Ayo, ayo. Selanjutnya, ada apa? Kenapa kalian tidak maju? Apa kau kenal mereka? Saya tidak tahu. Siapa namamu? Hoya bin Hoylede. Tiameni binti Bingi. Tama binti Pebatma. Kalian tidak ada di daftar. Kalian pasti budak atau dinafkahi orang lain. Iya, betul. Kami adalah pelayan di istana Potifar dan Zulaika. Maafkan aku. Hanya majikanmu yang bisa datang dan mengambil porsimu. Kami tidak bisa memberikannya pada kalian. Nyonya kami juga seorang fakir miskin. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim kami ke sini. Bisakah kau memberikan apa yang kita butuhkan? Hanya sekali ini saja dan kami tidak akan kembali lagi. Aku tidak bisa menyalahi aturan. Kalau nyonya kalian tidak bisa memberikan kalian makan, mengapa dia tidak membebaskan kalian? Fakir miskin yang bebas ditanggung oleh pemerintah. Dan fakir miskin yang jadi budak ditanggung majikannya. Pilihannya, nyonya kalian datang untuk mengambil gandum. Atau kalian dibebaskan agar bisa mengambil gandum. Kau akan beri kami gandum kalau kami bebas? Ya, kalau kau memiliki sertifikat kebebasan. Dengan begitu, kalian akan menjadi pelayan pemerintah. Dan pemerintah wajib memberi kalian makan. Tunggu. Kali ini, aku akan memberi kalian gandum. Tapi lain kali, datanglah dengan majikan kalian atau bawalah sertifikat kebebasan. Semoga Allah melindungimu dan Yuzarsif. 10 takar gandum gratis untuk masing-masing orang. Pergilah, sebelah sana.
Sekarang ini orang-orang tidak percaya pada Amon seperti dulu. Jadi kalian kembali dengan tangan kosong. Yuzarsif memerintahkan mereka untuk menagih 3 kali lipat harganya untuk para imam dan orang-orang kaya. Kami dipermalukan di depan rakyat jelata. Mereka menertawakan kami. Dan siapa sangka kalau sekarang gandum akan menjadi lebih mahal dari emas. Gandum adalah senjata yang ampuh di tangan Yuzarsif. Kalau aku jadi dia, aku juga tidak akan memberi kesempatan sedikit pun kepada musuh dan akan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ribuan orang di kuil membutuhkan roti. Ini perang. Dan saat perang, kita harus mencoba berbagai strategi. Sekarang, Yuzarsif memiliki keunggulan. Tapi kita tidak boleh membiarkan dia tahu. Kita semua tidak boleh mengaku kalah. Itulah yang dia inginkan. Kalau lisannya kita gunakan sebagai senjata tidak ampuh, maka kita harus gunakan pedang sebagai senjata. Kita harus pergi ke istana Akhenaten dan bicara dengannya soal kelaparan. Kita akan menuntutnya untuk memberikan gandum gratis atau setidaknya dengan harga murah. Pergilah dan beritahu Akhenaten kita ingin bertemu dengannya. Hanya itu saja. Mereka tidak berikan gandum kepada budak selama mereka adalah seorang budak. Kami beruntung bisa dapat ini. Dan kalau mereka dibebaskan? Kalau begitu, pemerintah Mesir bertanggung jawab untuk menafkahi kami. Karena kami dianggap fakir miskin. Kalian semua ikut denganku. Aku akan memanggil tukang kebun. Ini adalah materai Potifar. Tidak seorang pun dapat menolaknya. Nyonya, kami tidak meminta untuk dibebaskan. Kami hanya menyampaikan apa yang dikatakan petugas itu. Aku tidak butuh untuk dikasihani. Jangan menghabisi sisa hidup kalian di rumah yang penuh penderitaan ini. Kalian boleh pergi. Mulai sekarang kalian bebas. Ambillah. Ini sertifikat kebebasan kalian. Tidak ada yang bisa mengganggu kalian dan merampas hak kalian. Tapi kami tidak mau meninggalkanmu, Nyonya. Kami berutang budi padamu dan kami tidak bisa meninggalkanmu. Kalian tidak punya pilihan. Kalau kalian tetap di sini, kalian akan kelaparan. Tapi Nyonya, kau tidak bisa hidup sendirian. Kelaparan akan membahayakan dirimu juga, Nyonya. Apa yang akan kau lakukan? Kau tidak punya apa-apa. Masih banyak benda berharga di tempat ini. Aku bisa membeli gandum dengan menjualnya. Bukankah ada porsiku juga di gandum yang disimpan itu? Pergilah. Kuharap kalian memulai hidup yang baru. Demi Tuhan yang mulia, jangan usir kami.
Pergi dan bebaskan diri kalian dari penderitaan di istana Zulaika. Kami budakmu, Nyonya. Kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Kalau begitu, kunjungilah aku sesekali. Sejak kecil kami selalu bersama Anda. Bagaimana bisa kami menghadapi kesepian sekarang? Yakinlah bahwa aku akan rindu pada kalian. Sekarang pergilah. Yang mulia, kami sudah terbiasa denganmu dan istana ini. Kemana kami akan pergi? Apa kau tidak mendengarku? Pergilah. Aku mohon Nyonya, tunggu dulu. Jangan usir para pelayanmu. Sudah, pergilah. Yang mulia, yang mulia, jangan. Apa yang akan kami lakukan? Kemana kami akan pergi? Bagaimana kami bisa meninggalkanmu? Ini bukan tempat untuk kalian. Pergilah. Aku lebih suka sendiri. Ini percuma. Percuma. Dia tidak menginginkan kita. Tidak. Ayo. Kita pergi begitu saja? Apa kau tidak lihat? Dia tidak menginginkan kita lagi. Dia tidak menginginkan kita. Kenapa Angmahu ingin bertemu denganku? Mungkin penyimpanan gandum akhirnya membuatnya mengakui kekalahan. Aku yakin silo-silo kuil pasti sudah kosong. Menurutku Yuzarsif juga harus hadir di pertemuan ini. Kita tidak bisa menghadapi rencana Angmahu sendirian. Panggil Yuzarsif. Yuzarsif! Yusuf! Yusuf! Di mana aku bisa berlindung? Kemana aku bisa pergi? Apa yang bisa kulakukan dengan mataku yang lemah? Yusuf! 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 Dasar tidak setia. Dasar kejam. Aku akan mengadukanmu ke Tuhanmu. Lihat apa yang sudah kau perbuat padaku.
Aku benci tempat ini. Rasanya seperti penuh hantu. Aku benci tempat ini. Kemana aku bisa pergi? Kepada siapa aku meminta pertolongan? Bermurah hati. Tidak berhasil. Mencintai juga tidak berhasil. Berapa lama aku harus kesepian? Apakah aku akan menderita sendiri? Sampai kapan kau akan tidak setia? Sampai kapan aku harus melalui perpisahan ini? Mataku tidak bisa melihat lagi. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Ini bukan salahmu. Kau tidak tahu kondisiku. Kalau kau tahu dan kau menghiraukanku, maka kau bersalah. Tapi kau tahu apa? Kau berpikir Zulaika yang kaya raya sedang hidup dalam kemewahan dan bersenang-senang. Tapi kau tidak melihatnya buta dan sendirian. Tapi untuk apa kau mengingat orang yang memenjarakanmu selama bertahun-tahun dan menyiksamu? Seharusnya aku bersyukur kau tidak menghukumku dan mengingat tuduhanku dan rencana jahatku untukmu. Apakah konyol jika aku berharap bahwa kau akan murah hati dan setia? Aku harap kau dilindungi dari musuhmu dan dari malapetaka dimanapun kau berada. Aku tidak akan putus asa. Aku sudah terbiasa dengan perpisahan ini. Aku akan menghabiskan sisa hidupku menunggumu. Yusuf, kenapa kau tidur di sini? Aku tertidur. Aku melihat wanita tua itu lagi di mimpiku. Dan kau tidak mengenalinya? Iya, aku merasa bahwa aku mengenalnya. Tapi aku tidak ingat kapan atau di mana aku melihatnya.
Aku tidak tahu mengapa aku tidak melihat wajahnya. Mungkin kau bisa menyuruh para petugas untuk mengumpulkan daftar seluruh wanita fakir miskin di tips. Mungkin ada nama yang kau kenali. Kalau aku ditakdirkan untuk mengenalinya, aku akan melihat wajahnya. Ada alasan kenapa aku tidak mengenalinya. Sepertinya Ang Mahu dan para imam ingin protes pada Akhenaten, dan Firaun tidak ingin menemui mereka sendirian. Aku harus ke sana juga. Apa kau juga harus hadir? Iya, sepertinya perjuangan melawan penyembahan berhala memasuki fase baru. Kuil pasti sudah menghabisi gandum mereka yang disimpan. Sedang apa kalian di sini? Aku menyuruh kalian untuk pergi. Yang mulia Zulaika, kami tidak bisa meninggalkanmu. Mungkin Hoya dan Sufer tidak sedekat itu dengan Anda, Nyonya. Tapi aku dan Tama tidak bisa meninggalkan Anda. Aku memerintahkan kalian untuk pergi. Aku tidak butuh dikasihani. Biarkanlah aku sendiri. Pergilah.